Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sudah pada sarapan? Belum. Pantes salamnya kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Amin. Gitu dong. Belajar dengan Bapak kuncinya harus dengan Semangat. Siapa ketua kelasnya di sini? Arifin. Silakan Arifin dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap berdoa mulai. Amin. Anak-anak, dari tadi Bapak lihat itu di kolong meja kalian tuh masih banyak sampah. Pasti hari ini belum dipiketin, ya Pak ya? Ya. Siapa hari ini yang nggak piket? Arifin. Arifin kenapa nggak piket? Lupa Pak. Wah. Kalau piket harus berangkat lebih awal. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Arifin, Danang, Merah. ada semua ya kecuali Danang. Ada suratnya? Sudah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Ke kalian, pernah nggak kalian lihat gunung ataupun lihat pantai? Nah, itu merupakan salah satu contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar untuk mengenal bentang alam yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis bentang alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri dan manfaatnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu bentang alam. Ada yang tahu sebelumnya apa itu bentang alam? Bentuk permukaan bumi. Ya, betul sekali. Jadi lengkapnya gini. Bentang alam adalah segala bentuk permukaan bumi, baik daratan maupun perairan, yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Jadi di Indonesia itu kan negaranya luas ya, yang terdiri dari pulau, kemudian terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada dua benua. Benua apa aja? Asia dan Australia, dan samudra India. ya, betul. Nah, lalu ada jenis bentang alam yang pertama, yaitu ada gunung. Nah, coba siapa yang pernah mendaki ke gunung? Nah, di Indonesia itu banyak sekali ya, ada gunung Merapi, ada gunung Rinjani, gunung Semeru, dan lain sebagainya. Lalu di gunung sendiri ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya yang pertama yaitu tanah menjadi subur. Jadi maksudnya di sini ketika gunung itu bererupsi, tentunya akan mengeluarkan abu vulkanik yang dimanfaatkan untuk penanaman, sehingga tanaman tersebut akan menjadi subur. Kemudian yang kedua yaitu menjadi sumber mata air. Jadi air hujan yang banyak tentunya akan ngumpul di pegunungan sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sumber mata air. Salah satu contoh produk yang dibuat itu adalah minuman le mineral. Nah, le mineral itu kan berasal dari pegunungan airnya. Kemudian yang ketiga ada tempat wisata alam. Selain gunung sendiri bermanfaat untuk penanaman, kemudian sumber mata air, di manfaat ketiganya yaitu menjadi tempat wisata, di mana orang-orang banyak untuk mendaki, untuk melihat sunrise ataupun sunset, hingga mengabadikan momen-momennya di pegunungan. Cirinya yang pertama yaitu bentuknya kerucut, kemudian ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut, dan tentunya di samping gunungnya ada lembah di sela-selanya. Kemudian jenis yang kedua ada apa? Sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran atau air yang mengalir
dari hulu ke hilir atau dari tempat ke tinggi yang menuju ke tempat rendah atau biasa bermuara di laut. Nah, manfaat dari sungainya sendiri yang pertama yaitu menjadi sumber air. Sungai sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan manusia, untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Kemudian transportasi. Nah, zaman dulu kan jembatan itu masih belum ada ya, masih belum banyak. Nah, jadi zaman dulu itu digunakan untuk aktivitas, untuk transportasi melalui sungai. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu irigasi pertanian. Nah, apabila di persawahan sendiri airnya cukup kering, kemudian air yang ada di sungai ini bisa dialihkan ke sawah. Gitu. Kemudian ciri-cirinya ada 3. Yang pertama ada airnya yang mengalir satu arah. Jadi air sungai itu mengalir satu arah. Kalau ke kanan semua, nggak mungkin balik. Kemudian memiliki hulu dan hilir dan ritmenya mengikuti musim. Nah, musim di sini apabila musim kemarau air sungainya akan surut. Kalau musim hujan banjir ya akan keluar ke atas. Terus yang ketiga ada pantai dan laut. Nah, biasanya di daerah pantai sendiri ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan. Nah, manfaatnya sendiri juga bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan, kemudian dan objek wisata. Biasanya banyak orang-orang yang mengunjungi pantai untuk berfoto-foto. Cirinya yang pertama luas, kemudian airnya asin tentunya, dan yang ketiga iklimnya lembab dan angin yang kencang. Kemudian di dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang memiliki ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Jadi di dataran rendah ini lebih dominan untuk masyarakat ini melakukan aktivitas atau digunakan untuk perdagangan, pemukiman dan lain sebagainya. Karena tanahnya itu rata hingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Kemudian jenis yang selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi di sini memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi gunung ada 600 meter di atas permukaan laut. Bedanya dengan dataran tinggi, kalau dataran tinggi itu cuma 500. Itu biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan teh karena udara di dataran tinggi kan relatif sejuk. Sehingga ya skala dingin juga, sehingga dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Kemudian menjadi tempat wisata dan pertanian sayuran seperti wortel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi daratan di semua sisinya. Ini bisa dilihat ya. Danau itu beda sama laut ya, Pak? Beda. Kalau danau itu lebih terbatas. Kalau laut kan luas. Kalau danau sendiri nggak ada ombaknya. Kalau laut kan biasanya ada kan. Terus yang manfaatnya tentunya dimanfaatkan untuk budidaya ikan biasanya. Makanya di situ ada gambar orang memancing. Kemudian dimanfaatkan untuk cadangan air ketika musim kemarau. Itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengirigasi di persawahan. Dan ciri-cirinya tentu airnya tenang dan kedalamannya bervariasi. Oke, sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Coba Bapak ada latihan soal, kalau nanti yang bisa jawab angkat tangan. Bentang alam yang menjulang tinggi dan biasanya memiliki puncak disebut, ada yang bisa jawab? Silakan Indra, apa Indra? Gunung. Gunung, coba lihat jawabannya. Benar, boleh tepuk tangan untuk Indra. Boleh. Oke, Bapak rasa sudah paham semuanya ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ke dalam 6 kelompok. Ini kelompok
kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan masing-masing kelompok satu orang maju ke depan untuk mengambil kartu bergambar yang sudah Bapak sediakan. Oke, ngambil. Gak boleh lihat. Ya, silakan duduk. Oke, semuanya sudah kebagian. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Apakah ada yang kesulitan? Silakan, Pak. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mendapatkan gunung, Pak. Ya, boleh dibacakan. Deskripsi bentuknya itu kerucut, bentuknya curam, dan apa ada ciri-cirinya? Yang pertama kerucut, terus tingginya di atas 600 meter di atas permukaan laut, dan ada lembah di sela-selanya. Boleh tepuk tangan untuk. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu bentang alam, yaitu permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, baik daratan maupun perairan. Mungkin sebelum Bapak tutup, kita nyanyi sama-sama dulu, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, menyambut negeri Indonesia. Indonesia tanah airku, buatkan jiwaku, hidup tanah air, tanah air Indonesia. Oke, sebelum Bapak tutup, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Doa mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh.